Selamat datang di Kabupaten Bintan. Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Di sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya mengajar di SD Negeri 003 Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, Senin 28 Agustus 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning di kelas 4, bab yang keempat, materi menyambut usia balik. Sub yang pertama, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4B, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Dengar-dengar seksama, semangat semuanya. Kelas 4B semuanya Hebat. Gugur bagaimana kabarnya? baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Dengar semuanya, dengar-dengar seksama. Kelas 4B semuanya hebat. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini Bu Siti akan absensi terlebih dahulu. Brian, Arfa, Radit, Muhaimin, Fahira, Tiara, Nadia, Rizka, Reza, Zahira. Baik, sebelum memulai pembelajaran, oh ya, masuk semua kan hari ini? Masuk, ya alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua silahkan bisa memimpin doa. Siaplah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Baik, terima kasih. Kenapa kita harus berdoa sebelum memulai pembelajaran ya? Selalu Ibu Siti ingatkan bahwasanya pentingnya kita untuk selalu berdoa supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan mendapatkan apa? Mendapatkan ridho dari Allah. Ya, sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Tentang keragaman. Ada yang masih ingat apa itu keragaman? Berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Bagus sekali. Hari ini kita sudah masuk bab yang keempat, yaitu menyambut usia balik. Ada yang tahu apa itu usia balik? Beranjak dewasa. Beranjak dewasa. Ada lagi? Belum tahu? Oke, nggak apa-apa ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti, mari kita bersama-sama membaca sholawat terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini tambah mendapatkan keberkahan ya. Yuk kita sama-sama membaca Allahul Kafi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Likulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, sebelumnya Bu Siti tidak lupa ya, terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak itu mampu menyebutkan tanda-tanda balik, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan menurut pandangan ilmu fikih. Yang kedua, anak-anak nanti diharapkan mampu mengetahui kewajiban apa saja sih setelah masuk usia balik. Paham? Baik anak ibu, kita sudah masuk pada kegiatan inti. Ya, di sini tolong disimak ya, karena ada penjelasan nanti yang Bu Siti sudah siapkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik bagi laki-laki atau perempuan, dan yang kedua adalah mengetahui perintah dan larangan bagi orang yang sudah. Karena tadi sudah berdoa, maka kita langsung saja yuk simak penjelasan berikut. Baik laki-laki atau perempuan telah wajib melaksanakan perintah agama. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam adalah keluar mani karena mimpi tertentu sebagai tanda kedewasaan. Anak laki-laki biasanya mengalami mimpi basah setelah berumur 10 atau 11 tahun. Yang kedua, haid bagi anak perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim dengan waktu tertentu, akan tetapi bukan darah penyakit. Anak perempuan biasanya mengalami haid setelah berumur 9 tahun. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Jika seorang anak belum mengalami mimpi basah atau haid, padahal sudah berusia 15 tahun, maka ia tetap dinyatakan sudah balik. Kewajiban. Nah, baik semuanya, tadi sudah disimakkan video bersama-sama di mana tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya tanda-tanda dari usia balik yaitu apa tadi yang perempuan, yang laki-laki pertama? Laki-laki mimpi basah. Ada yang tahu mimpi basah itu apa? Bangun basah kasurnya. Ya, bukan ya. Jadi mimpi basah itu adalah ketika kalian anak laki-laki bermimpi sesuatu yang menyebabkan ketika bangun itu terasa kok basah gitu ya, tapi bukan basahnya itu bukan yang sampai ke kasur. Kalau ke kasur itu namanya apa? Ngompol, ya betul sekali. Kalau sampai ke kasur itu namanya ngompol, tapi ini tidak, dia hanya di celana saja, tidak terlalu banyak atau tidak banyak ya, itu namanya adalah mimpi basah ya, mimpi basah. Ketika seorang anak laki-laki sudah mengalami gejala mimpi basah, berarti dia sudah balik, sudah mau beranjak dewasa. Artinya apa? Artinya sudah wajib melaksanakan perintah Allah. Jika ditinggalkan mendapat apa? Dosa ya. Kemudian bagi anak laki-laki yang kedua adalah tandanya apa? Berumur berapa tahun? Berumur 15 tahun. Iya betul, berumur 15 tahun ya. Nah, kalau untuk tanda-tanda anak perempuan, yang pertama tadi apa? Haid. Ada yang tahu haid itu apa? Ya? Keluar darah, betul sekali Rizka ya, nggak perlu malu, kita lagi belajar, ini namanya ilmu fikih ya, supaya kalian nanti tidak salah. Jadi kalau untuk anak perempuan itu ditandai sudah balik, biasanya dia itu kalau sudah haid atau menstruasi itu mulai dari usia 9 tahun. Sekarang di sini usianya berapa tahun? 9. Ada yang 11, ada yang 10. Mungkin ada yang sudah pernah mengalami? Belum, ya nggak apa-apa. Ya, jadi biasanya mengalami haid itu pada usia 9 tahun. Ya, yaitu sesuatu atau darah yang keluar dari rahim tetapi bukan darah penyakit. Ya, itu namanya tanda balik. Kemudian
Sama saat usia 15 tahun ya. Kalau anak laki-laki ya, ayo Radit perhatikan. Kalau anak laki-laki dan anak perempuan belum pernah mengalami, Bu saya belum pernah loh mimpi basah padahal saya sudah 15 tahun. Sama Bu, saya juga belum pernah haid. Tapi saya udah 15 tahun loh Bu, berarti saya belum balik. Tidak ya. Kalaupun kalian saat usia berapa tadi, Brian? 15, betul. Saat usia 15 tahun, kalian laki-laki dan perempuan belum haid atau belum mimpi basah, itu artinya kalian sudah balik. Wajib melaksanakan perintah Allah. Contohnya apa, Wahyu, perintah Allah? Suruh apa? Sholat, bagus. Sholat 5 waktu. Apalagi kewajiban kita kalau sudah balik? Sholat 5 waktu. Kemudian menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana batasnya? Pusat dengan lutut, bagus. Kalau anak perempuan? Seluruh tubuh kecuali muka dan Ih keren, bagus, tepuk tangan untuk Reza. Iya dia tahu loh walaupun dia laki-laki, hebat, bagus sekali ya. Jadi kalau yang perempuan, kalau laki-laki tadi hanya batas pusar dan lutut, tapi kalau laki-laki itu kalau perempuan itu dari seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya kalian sudah harus menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, hukumnya apa? Dosa. Dan yang ketiga, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah mencari ilmu. Itu ya, kalian harus tetap mencari ilmu dimanapun berada ya. Dan bukan hanya kewajiban saja, tetapi ketika sudah masuk usia balik, kalian juga sudah mengetahui, harus tahu larangan apa saja sih yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang haid atau mimpi basah. Karena apa? Haid dan mimpi basah itu adalah hadas kecil atau hadas besar, ayo. Hadas besar ya. Sebelum disucikan, caranya bagaimana agar kita bisa melaksanakan ibadah? Mandi wajib, bagus Rizka, boleh tepuk tangan Rizka, bagus sekali ya, tahu ya. Harus mandi wajib, ada doanya kita ya, mandi dibersihkan badan kita dengan cara mandi wajib, berwudu terlebih dahulu dan membaca doanya. Kalau kita tidak melakukan mandi wajib, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat. Tapi oh iya saya lagi mimpi basah, biar saya nggak sholat, nanti sajalah mandi wajibnya, sore sajalah, siang nggak usah mandi, boleh tidak? Tidak. Subuh nggak usah mandi, boleh nggak? Tidak boleh ya. Kita harus menyegerakan kalau memang sudah waktunya bersuci, kita harus segera menyegerakan bersuci. Larangannya apa? Tidak boleh melaksanakan sholat. Tidak boleh apa lagi? tidak boleh Memegang Al-Quran, betul. Apalagi? tidak boleh berdiam di dalam masjid. Berdiam di dalam masjid. Terus yang keempat, tidak boleh tawaf ya. Apakah hanya memegang Al-Quran saja? Tidak ya, membaca Al-Quran juga tidak boleh. Itulah tanda-tanda dan kewajiban yang ada saat anak-anak sudah masuk usia balik ya. Jadi sudah paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak, oke. Jadi selanjutnya Ibu Siti akan membentuk kelompok. Jadi nanti hitungannya 1 sampai 4 ya. Kalian akan dapat kelompok mana nanti sesuai dengan nomornya. Baik, Ibu Siti mulai dari kelompok ya, anak laki-laki dulu ya. Diingat nomornya ya, diingat nomornya dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Ingat ya nomornya berapa. Lagi 1, 2, 3, 4. Sudah ada di kelompok masing-masing? Sudah ya. Rizka, ya tolong perhatikan ya. Bu Siti akan bagikan LKPD kelompok. Jadi nanti silahkan dicari tentang permasalahan yang ada. Tadi sudah dijelaskan di dalam video juga ya. Jadi apa saja sih itu, apa itu balik atau itu tanda-tandanya atau kewajiban atau larangan, kalian mencari bersama-sama dengan kelompoknya. Bisa? Bisa, bagus. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Oke.
Bagaimana? Sudah selesai semua? Ada kesulitan? Berarti sudah siap untuk presentasi? Sudah siap? Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 semuanya maju. Sudah ya disiapkan siapa yang akan mempresentasikannya. Ayo. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri usia balik anak laki-laki, yaitu umur 15 tahun dan mimpi basah. Betul tidak? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ingin tanya? Belum. Kelompok 1 ada yang ingin tanya? Tidak. Oke, silakan boleh duduk kembali kelompok 1. Untuk selanjutnya dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo, Arfa ikut maju semuanya. Faira di sini. Faira di tepi aja. Yuk, geser. Ya, geser. Ayo, semuanya. Kami dari kelompok 2 kewajiban bagi orang yang sudah balik. 1. Melaksanakan sholat 5 waktu. 2. Menutup aurat. 3. Menggali ilmu. Betul? Ada yang ingin bertanya tidak? Baik, Wahyu silakan. Kalau sudah balik atau tidak menutup aurat boleh tidak? Bagaimana, Ra? Silakan dijawab. Tidak boleh. Kita sudah berdosa dan kita sudah wajib menutup aurat. Sudah puas jawabannya, Wahyu? Sudah, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Yuk. Oh, ayo, yuk. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Karena bersama kelompok tentang usia balik baik untuk anak perempuan maupun laki-laki. Tidak boleh sholat, tawaf, membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid. Betul tidak yang di kelompok 3? Ya, betul, bagus sekali. Ada yang ditanya? Tidak, ya mungkin sudah cukup jelas ya, bagus sekali. Boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Iya. Silakan kelompok 4, kelompok terakhir. Ayo kelompok 4, semangat semuanya. Ayo geser sini. Iya. Ayo silakan. Perhatikan. Dengan ciri-ciri perempuan yang sudah haid. 1. Berumur 15 tahun. 2. Sudah haid atau Ya, ini ciri-ciri balik pada anak perempuan. Ada yang ingin bertanya? tidak. Tidak, oke. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, semangat. Baik, sudah kembali ke tempat duduk masing-masing? Sudah ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan ya. Bu Siti akan bagikan LKPD tugas mandiri. Jadi sudah tidak boleh kerja sama lagi. Paham? Jadi kerjakan sendiri-sendiri ya. Bagaimana? Sudah selesai? Ada kesulitan mengerjakan? Oke, silahkan dikumpulkan jadi satu dulu. Ya, lembar jawabannya sudah. Silahkan dikumpulkan jadi satu dulu. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas kelompok, sudah mengerjakan tugas mandiri dengan baik ya, tidak terasa kini sudah waktunya tiba di penghujung kegiatan kita. Cuma sebelumnya Ibu Siti akan ingatkan kembali bahwasanya perlu diketahui tadi sudah tahu kan tanda-tandanya balik. Jadi kalau sudah mengalami mimpi basah atau mengalami haid, itu tandanya kalian sudah masuk usia balik. Untuk pertemuan
pertemuan kita selanjutnya yaitu materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi ya. Tapi sebelum menutup pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Silahkan berdiri. Yuk. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa. Wahyu kaki. Satu bangsa kita, tanah air pasti jaya. Pentingnya kita menyanyikan lagu ya nasional kita ataupun lagu wajib kita adalah untuk menanamkan apa? Cinta tanah air kita terhadap bangsa kita. Bangsa kita apa, Desti? Bangsa apa? Indonesia ya. Jadi selanjutnya silahkan untuk ketua kelas memimpin doa selesai belajar. Ya Rob, berdoa mulai. Arfa, tangannya diangkat berdoa. Wa bihamdika Wahyu. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih untuk anak ibu semuanya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Cukup sekian dari Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.